Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup Konsumsi dalam Islam, yang beranggotakan saya sendiri Andri Maulana dan teman saya Munawir Saputra. Adapun dalam mempelajari konsumsi dalam Islam ini terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, pengertian konsumsi dalam Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang ketiga, kaidah-kaidah konsumsi. Yang keempat, dasar hukum konsumsi dalam Islam. Kelima, norma dan etika konsumsi dalam Islam. Dan yang terakhir, tujuan konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, konsumsi merupakan bagian yang sangat penting dalam kajian ekonomi. Konsumsi tidak hanya sekedar bagaimana menggunakan hasil produksi saja. Konsumsi Islami harus dapat menciptakan sebuah distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi yang adil. Menurut Al-Ghazali, konsumsi adalah al-hajah, penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja, atau al-iktisab yang wajib dituntut atau fardu kifayah berlandasan syariah dalam rangka menuju akhirat. Adapun prinsip-prinsip konsumsi itu terbagi atas 5, yaitu prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan merupakan prinsip yang bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan, yaitu mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum tidak berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, prinsip moralitas, yang mana prinsip yang berpegang pada semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melewati batas. Selanjutnya, dasar hukum konsumsi dalam Islam. Adapun dalil-dalil konsumsi dalam Islam terdapat pada surat Al-Maidah ayat 4 dan 5, yang mana di dalamnya konsumsi umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang baik lagi halal dalam memperolehnya, dan ketika menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsumsi juga terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang dimana maksudnya bahwa manusia diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah, bagus, namun menutup aurat dan tidak berlebihan di setiap melaksanakan solat dan tawaf. Kemudian konsumsi juga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 173, yang mana konsumen muslim diperintahkan untuk tidak memakan bangkai, darah, daging, babi, dan binatang. Kaidah-kaidah konsumsi. Kaidah konsumsi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kaidah syariah. Kaidah syariah adalah menyangkut dasar syariah yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Yang kedua ada kaidah kuantitas. Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi di dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syariah yang di dalam penentuannya kuantitas. Yang ketiga ada kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Yang keempat ada kaidah sosial, mengetahui faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dalam kuantitas
dan kualitas konsumsi, yang ini memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Yang kelima, kaidah lingkungan. Dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan berkelanjutan serta tidak merusak lingkungan baik bersifat materi maupun non materi. Yang keenam yaitu ada kaidah larangan mengikuti dan meniru. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang. Norma dan etika konsumsi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada seimbang dalam konsumsi, yaitu Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Yang kedua, membelanjakan harta yang dihalalkan dengan baik, yaitu Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan sehingga dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Yang ketiga itu ada larangan bersifat israf dan tabzir, yaitu adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melainkannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Di samping itu membunuh semangat jihad. Tujuan konsumsi dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Konsumsi berfungsi untuk memenuhi serangkaian kebutuhan bahan dasar yang terbatas. Ini terutama mencakup kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal yang memadai. Yang kedua itu ada kesejahteraan atau kebahagiaan. Konsumsi seharusnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan dengan membuat segalanya lebih mudah dan lebih nyaman. Misalnya mobil mewah memberi manusia mobilitas yang besar. Selanjutnya manusia akan mengonsumsi barang atau jasa tertentu untuk kesenangan. Yang terakhir ada daya tarik atau afeksi. Orang merasa perlu untuk diidamkan. Ini adalah masalah persaingan sosial dan seksual, perhatian dan kasih sayang. Dalam masyarakat konsumen, kebutuhan ini dipenuhi dengan mengkonsumsi barang-barang tertentu. Misalnya mobil mewah dan mahal membuat pemiliknya menarik, atau parfum atau sabun mandi tertentu membuat orang lebih menarik. Sekian dari hasil presentasi kami, cuma itu yang sempat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami meminta maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.